Karena apa? Tujuan mereka dengan adanya Islam Nusantara untuk apa? Untuk melestarikan apa? Kesyirikan, melestarikan bid'ah. Pegang erat-erat, paham yang selamat, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak yang bertanya, kenapa para Wahabi ini kok dikatakan sesat, padahal urusan ibadah mereka terlihat lebih rajin, sholat jemaat 4 waktu, rajin baca Quran, rajin berpuasa, dan rajin bersedekah. Perlu dipahami bahwa dalam beragama Islam itu tidak hanya terkait dengan hukum syariat saja, tapi juga ada yang kaitannya dengan akidah atau keyakinan, dan ada juga yang kaitannya dengan akhlak. Jadi agama ini terdiri dari 3 unsur. Unsur syariat yang menilai perilaku seseorang, unsur akidah yang menilai keyakinan seseorang, dan unsur akhlak yang menilai budi pekerti seseorang. Nah, orang-orang Wahabi ini kalau kita lihat dari unsur-unsur syariat secara kasat mata, kan memang tidak ada masalah. Sholatnya sama, puasanya sama, cara sedekahnya sama, cara zakatnya juga sama. Bahkan mereka justru lebih terlihat rajin dibanding dengan orang-orang yang dikatakan aswaja. Kadang seperti itu, meski ya tidak semuanya, orang yang aswaja juga banyak yang rajin. Hanya dari sisi akidah atau keyakinan, orang-orang Wahabi ini rancu, memiliki keyakinan yang tidak bisa dibenarkan. Satu contoh misal, orang-orang Wahabi ini memiliki keyakinan bahwa Allah Ta'ala itu punya tangan berdasarkan ayat yadullahi fawqa aydihim. Nah ini kan jelas tidak bisa dibenarkan kalau dikatakan bahwa Allah itu memiliki tangan. Sebab ketika Allah dikatakan memiliki tangan, berarti Allah itu sama dengan makhluk. Berarti Allah tidak mukhalafa lil hawadis. Allah tidak berbeda dari para makhluknya. Nah, dari keyakinan-keyakinan yang semacam inilah yang menyebabkan orang-orang Wahabi itu bisa dikatakan sesat. Nah, kalau memang orang-orang Wahabi kan tetap meyakini bahwa tangan Allah itu tidak sama dengan tangan makhluk, kenapa dikatakan sesat? Ya karena itulah hanya kita katakan sesat orang-orang Wahabi itu. Karena masih meyakini bahwa tangan Allah itu tidak sama dengan tangannya makhluk. Kalau orang Wahabi sampai mengatakan tangan Allah sama dengan tangan makhluknya, bukan lagi dikatakan sesat, tapi sudah jelas-jelas kafir, keluar dari keyakinan agama Islam. Nah, dari itu kemudian yang kita katakan. Lantas misalnya ada yang bertanya, lebih baik mana orang yang Wahabi rajin ibadah dengan orang yang aswaja tapi tidak rajin ibadah? Ini timbangannya saja yang rusak. Harusnya ya orang aswaja tapi rajin ibadah. Imam Romli itu dalam salah satu fatwanya pernah ditanyakan, apakah orang-orang yang memiliki keyakinan sesat itu kelak di akhirat juga disiksa atas keyakinannya yang sesat? Imam Romli menjawab iya. Orang-orang yang sesat kelak di akhirat juga akan disiksa atas keyakinannya yang sesat. Maka orang yang tidak sholat kelak disiksa, orang yang memiliki keyakinan sesat ya kelak juga akan disiksa atas keyakinannya. Urusan sholatnya ya tetap mereka akan diberi pahala atas sholatnya dan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian ada yang bertanya kadang, kan perbedaan kita dengan Wahabi hanya dalam masalah furu'iyah, masalah tahlil boleh tidak boleh, masalah maulid boleh tidak boleh. Ini kan hanya masalah hukum saja, kenapa sampai dikatakan orang-orang Wahabi itu sesat, keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah? Maka jawabannya sederhana. Yang tampak ke masyarakat di awal-awal memang hanya itu, hanya perbedaan masalah furu'iyah saja, masalah maulid boleh tidak boleh, masalah tahlilan boleh tidak boleh.
Tapi di balik keyakinan maulid boleh, tahlil tidak boleh, ziarah kubur tidak boleh, ini tersimpan akidah di dalamnya. Orang-orang Wahabi sampai memiliki keyakinan-keyakinan semacam ini, itu dilandaskan kepada akidah mereka yang tidak dapat dibenarkan. Akidah mereka yang sesat. Dari situlah kita kemudian mengatakan orang-orang Wahabi ini bukan ahlus sunnah wal jamaah. Ya urusan ketaatannya dalam syariat, ya tidak masalah, tetap mereka dapat pahala. Sebagaimana kita dari sisi keyakinan yang benar dapat pahala, kok tidak taat dalam hukum syariatnya, ya kelak juga akan disiksa. Jadi perlu dipilah kacamata memandangnya saja yang dipilah, memandang dari sisi syariatnya apa memandang dari sisi akidahnya. Semua sama-sama dinilai.